Kakang, rasanya aku ingin selalu berdua dengan Kakang. Saya juga, Rindi. Bagaimana kalau kita selalu bersama-sama? Aku sangat senang sekali, Kakang. Tapi sayang, aku tidak bisa. Kenapa? Kakek pasti marah. Beliau sekaligus guruku. Beliau tak akan membiarkan aku bebas sebelum aku dinyatakan tamat dari perguruan. Kakekmu benar. Belajar sesuatu tidak boleh setengah-setengah. Harus sampai tamat. Kakang, perguruanku baru saja mengangkat murid dari bangsa manusia. Oh ya? Lantas apakah dia akan hidup terus di alam bangsamu? Tentu tidak. Dia nanti akan dikembalikan ke alam manusia. Sekarang dia sedang diajari kakek bagaimana cara menyingkap dan menutup tabir gaib. Sehingga nanti dia bisa berhubungan dengan bangsaku. Kakang ada pesan? Pesan? Untuk siapa? Ya, tentu saja untuk murid baru yang sebangsa dengan Kakang itu. Sebab aku sudah mengatakan padanya bahwa aku mempunyai kekasih dari bangsa manusia. Aku ingin memberinya hadiah kenang-kenangan dari Kakang. Malapetaka. Ini tidak boleh terjadi. Menyalahi kodrat. Bagaimana kalau Kakang hadiahi dia sebuah nama? Nama? Bukankah dia sudah mempunyai nama? Nama untuk di lingkungan kami belum. Sebutlah sebuah nama yang bagus untuknya, Kakang. Baiklah. Bagaimana kalau dia saya beri nama Sekar Mayang? Sekar Mayang? Ah, bagus sekali. Pasti dia akan senang, Kakang. Ada apa, Panglima? Bolehkah aku bicara empat mata, Pangeran? Baiklah. Ada apa? Maaf, Pangeran. Aku hanya mengingatkan. Silakan. Aku semakin melihat kedekatan Pangeran dengan Rindi Andika. Apakah Pangeran mencintainya? Saya rasa dugaan Pangeran benar. Jangan pura-pura, Pangeran. Iya atau tidak? Iya. Apakah tidak menyalahi kodrat? Pangeran diciptakan sebagai bangsa manusia. Jodoh Pangeran sudah diciptakan sendiri, yaitu bangsa manusia juga. Wanita kami untuk bangsa kami, bangsa jin. Janganlah melanggar tatanan yang telah ditetapkan dari langit. Apakah tidak boleh? Bukan boleh atau tidak. Tapi sepanjang sejarah nabi-nabi, belum ada contoh manusia beristrikan jin. Manakala ada, bukan berarti itu boleh. Yakinlah, Pangeran, sesuatu yang melanggar fitrah, yang melanggar garis ketentuan, pasti akan ada akibatnya. Maaf, Pangeran, kita lanjutkan nanti. Kurang ajar. Panglima Kumbang tidak mau pembicaraan aku dengarkan. Selamat datang, Gusti Ratu. Ada apa kau memanggilku Lampir? Hamba mohon petunjuk, Gusti Ratu. Tentang apa? Kalagondang. Sekarang Kalagondang mempunyai kesaktian yang luar biasa. Padahal sebelumnya berkali-kali dia hamba kalahkan. Mohon petunjuk. Kenapa dia bisa begitu? Dia telah melakukan tapa brata selama 3 tahun di gua. Yang oleh orang-orang disebut Gua Kiskenda. Senjata apa yang dia peroleh, Gusti? Tongkat Durgati Buana dan Lopian Benggala. Lopian Benggala. Kalau begitu Paso Benggala aku punya saingan yang lebih hebat lagi, Gusti. Sekarang akulah manusia yang paling sakti di seluruh jagat ini, Lampir. Aku Kalagondang. Sebentar lagi dunia ada dalam genggamanku, Lampir. Di mana letak kelemahannya, Gusti? Ubun-ubun kepala. Senjata apa yang bisa menewaskannya? Tidak ada senjata yang bisa menewaskannya. Kecuali Cemeti Sakti Amal Rasuli. Hah? Cemeti Sakti Amal Rasuli? Kurang ajar. Kenapa sekarang baru aku mengerti? Ada Cemeti Sakti yang bisa membinasakan aku. Siapa yang memilikinya? Kenapa aku tidak bertanya saja pada Lopian Saktiku? Lopian Benggala Sakti. Tunjukkan orang yang memiliki Cemeti Amal Rasuli. Aha, aku kenal lelaki itu. Datuk Panglima Kumbang Siluman Harimau. Iya, dan gadis cantik itu pasti anaknya si Bayau dari Istana Atas Angin. Jadi yang memiliki Cemeti Amal Rasuli itu pasti lelaki yang tidak aku kenal. Siapa namanya? Kakang Sebara,
Kakang Sembara, tunggu. Nah, sekarang aku tahu namanya. Sembara, bara, bara. Sudahlah Lampir, apalagi yang ingin kau cari? Bagi yang mau berpikir, kesaktian tidak ada artinya. Kesaktian hanya sebuah tipu daya, hanya sebuah goda. Jangan ikuti hawa nafsumu, kau akan binasa. Tidak, Gusti Ratu. Aku harus mengalahkan Kalagonda. Dia telah menghina aku. Berilah aku petunjuk untuk mengalahkannya. Baiklah kalau itu kemauanmu. Petunjukku ada dalam sebuah teka-teki. Kejarlah lari matahari, berhenti dan tersungkurlah. Tataplah bulan menjelang pagi, menunduk dan menangislah. Tebaklah Lampir, jika kau bisa memecahkannya, kau akan menjadi orang paling sakti, bahagia, dan akan mendapat kemenangan di atas bumi ini. Kejarlah lari matahari, berhenti dan tersungkurlah. Tataplah bulan menjelang pagi, menunduk dan menangislah. Apa artinya semua ini? Matahari, bulan. Mohon melapor dari Regu Kalong Hitam. Katakan. Pasukan dari Kademangan Losari sedang bergerak menuju Cirebon. Ada berapa kekuatan? 200 orang. Gabungan dari rakyat, santri-santri, yang sudah dilatih olah keprajuritan. Pendekar sakti berapa orang? Yang nampak hanya 3. Kiai Gojali dari Dusun Lawetan, Kiai Manan dari Losari Wetan, dan Ki Demang Karmasudira sendiri. Ada berapa pucuk senjata api? Tidak nampak satupun, Kanjeng. Bagaimana menurut pendapat Andika? Harus dihancurkan, Kanjeng. Jangan beri mereka kesempatan untuk bergabung dengan pasukan kesepuhan. Izinkan aku memimpin pasukan, Kanjeng. Biar aku yang menggempur prajurit Losari itu. Nyai perlu istirahat agak lama. Aku yakin Nyai terkena luka dalam. Tapi aku... Jangan dipaksakan, Mayang. Kau memang terluka dalam. Kita semua terkena Margopati. Tidak bisa dipungkiri. Tapi penggempuran itu harus ada yang memimpin. Kanjeng Dalam Tumenggung Adipati Sukatma sendiri bisa memimpin. Kita bisa bantu dari belakang. Tepat. Aku sendiri yang akan memimpin pasukan untuk menggempur para dari Losari itu. Kita cegat mereka di jalan. Lalu kita hancurkan mereka. Sudah sampai di mana?
Lama benar munculnya. Sabar. Aku kira mereka tidak jauh. Tanganku sudah gatal ingin merobek di demang. Bersiap. Mereka sudah mendekati kita. Ada apa, Kiai? Aku mendapat firasat. Apakah Kiai bisa merasakannya? Ya, aku pun merasakan. Sejak mendengar suara burung, tiba-tiba saja berhenti sampai di sini. Hati-hati. Bahaya sedang mengancam kita. Kurang ajar. Rupanya mereka tahu kalau sudah kita kepung. Jangan buang waktu, Kanjeng. Cepat serang mereka. Benar, Kanjeng. Jangan biarkan mereka lepas dari garis kepungan kita. Serbu! Serbu!